Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. 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 Asre. Asre. Haleluya. Kami menyapa bagi setiap pemuda-pemudi remaja yang hadir di tempat ini, baik yang mengikuti secara live streaming, selamat bergabung. Mari kita bawa hati kita bawa hidup kita, mari kita bawa penyembahan kita, pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengajak untuk kita bersama-sama kita bangkit berdiri, karena kita akan mulai ibadah pemuda-pemudi remaja kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya Bapa, kemenangan terjadi atas kelemahan kami, atas kekhawatiran kami, Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami hati yang baru. Bersama-sama kita nyatakan, Kau besar.
bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kita nyatakan pujian kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita bawa kepada Tuhan. Sebab kita percaya saat ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kemenangan terjadi atas setiap kehidupan kita, atas kelemahan kita. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin dapat di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, terjadi di sini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau nyata di sini Tuhan. Engkau berikan kemenangan bagi kami Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau pribadi yang aktif hadir saat kami memanggil nama-Mu, sebab Engkau keselamatan kami, sebab Engkau pengharapan kami, Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau nyata di sini Tuhan. Engkau Yesus yang kami sembah. Terima kasih. Haleluya. Boleh bersama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau hadir di sini, di setiap hati kami, dan Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang tak terbatas memenuhi kami Bapa. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, terjadi di sini. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, kemenangan terjadi di sini Bapa. Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di sini, dan kami percaya Bapa, kami semuanya Tuhan sudah menang Bapa saat ini menyembah-Mu Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menikmati setiap kami Bapa. Dan Amin. kami percaya Bapa, Engkau disenangkan Tuhan atas Haleluya. penyembahan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi atas kehidupan Amin. kami, atas kekhawatiran kami, atas kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di sini Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Bapa, Engkau curahkan kata setiap kami Bapa. Amin. Baik karena di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Bapa, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat Bapa. Bersama-sama kami bersuka cita untuk memuji Amin. dan menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati. Kami menolak, kami menghancurkan Dalam setiap nama pekerjaan Tuhan iblis, Yesus. kuasa-kuasa kegelapan, ajimat berhala, kutuk dosa yang menghalangi kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami tolak, kami patahkan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersehati, kami melepaskan kuasa hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Sukacita surgawi memenuhi kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita nyatakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya, umat dan dikasihi Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita katakan asri. Asri. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, kita siap memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya, sesuai dengan tema firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau bersiap sedia, amin. Haleluya. Kita mau bersiap sedia menjadi anak Tuhan, menjadi keluarga kerajaan Tuhan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kitalah umat pembenar, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit kalahkan maut, bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit, 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 yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat, kami memuji-Mu Tuhan, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit, haleluya, bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita, haleluya, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit, bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Pandang saudara di samping kanan kiri saudara, katakan kita adalah anak Allah. Kita adalah anak Haleluya, Allah. berikan tepuk tangan yang meriah bagi Haleluya. Tuhan. Kita mau lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan, amin. Amin. Haleluya, sebab Tuhan Allah, Tuhan Yesus adalah satu alasan kita untuk datang. Kita memuji, membesarkan namanya, amin. Amin. Haleluya, satu alasan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita.
selamanya. Kita melompat bagi Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yeay. Segala Ikatan telah terbuka dan setia. dan setiap dosa tak Kau hancurkan. Karena hanya Kau sang penebus. Sucikan dengan Sama-sama cahaya kita terang. angkat kedua tangan kita. Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kita melompat. Kami agungkan nama-Mu. Membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang Sekali lain. lagi. Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Panggil nama Tuhan kita. Oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk Sekali lagi. Oh selamanya. Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
merindukan Engkau. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan yang setia dalam kehidupan kami, yang menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tiap-tiap hari kami nikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tiap-tiap hari kami nikmati pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah sendiri, tetapi senantiasa bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kekal selama-lamanya. Sungguhlah Engkau Tuhan kami yang layak disembah, ditinggikan dan diagungkan. Amin. Segala Amin. pujian, hormat, kemuliaan hanyalah Haleluya. bagi-Mu. Raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir. Sebab Tuhan Kau bertata di atas pujian umat-Mu. Amin. Engkau hadir Tuhan pada saat ini. Amin. Melawat setiap kami, melawat setiap pemuda-pemudi. Amin. Bahkan dimanapun mereka berada yang mengikuti secara live streaming. Dan lawatan Tuhan terjadi luar biasa di dalam nama Yesus. Nama Yesus. Tidak ada satu pun Kau lalui Tuhan. Amin. Karena untuk itulah kami datang beribadah. Karena kami merindukan Engkau Tuhan. Merindukan kehadiran-Mu. Merindukan pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah dengan luar biasa. Kami percaya ada berkat-Mu yang luar biasa pada hari ini. Yang Kau nyatakan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap pemuda-pemudi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu akan dinyatakan Tuhan. Firman-Mu yang hidup, Firman-Mu yang berkuasa, yang tidak akan kembali sia-sia. Bahkan setiap umat-Mu sudah membukakan hati buat Firman-Mu. Amin. Mereka siap diperlengkapi dengan kebenaran-Mu Tuhan, yang Amin. memerdekakan mereka. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkaryalah dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Yesus kami bersati, Dalam nama mengikat, Yesus. mengancurkan segala Dalam setan, nama Tuhan kegelapan, kekacauan Dalam dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus beranjak keluar. Tidak Dalam bisa nama ada dalam Yesus. ibadah ini dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Dalam nama Yesus, Dalam demi nama nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang luar biasa Amin. bekerja dalam ibadah ini. Bekerja atas setiap pemuda-pemudi, atas setiap umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Saya percaya saudara datang tentu untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara datang supaya saudara juga diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali dalam kehidupan saudara. Dan supaya saudara mengerti ya siapakah saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Coba lihat kiri kanannya. Semuanya sudah bersuka cita. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yang belum kenal kiri kanan atau depan belakang, saudara nanti bisa ini ya berkenalan selesai ibadah ini saja. Oke, puji nama Tuhan. Nah, sebagaimana dengan tema saudara, supaya kita selalu siap sedia ya. Siap sedia saudara ya. Nah, Tuhan berikan kesempatan bagi saudara untuk hidup di dalam Tuhan. Ya, selagi saudara ada di dalam dunia ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya bukan hanya untuk makan minum, bukan hanya untuk kuliah, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk mempersiapkan diri. Ya, untuk mempersiapkan diri saudara. Ya, untuk apa saudara? Untuk kepada kehidupan kekal. Haleluya. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah apa yang saudara kerjakan saat ini, nah itu semuanya saudara harus saudara pergunakan. Ya, untuk mempersiapkan diri saudara untuk memasuki kepada kehidupan kekal atau kerajaan sorga. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, bagaimana atau apa yang saudara lakukan, ya supaya saudara siap sedia. Oke, kita baca saja saudara dari Matius 24 ayat 44.
Mari kita baca sama-sama, semuanya sudah membuka? Buka Alkitabnya ya, bukan buka yang lain. 1, 2 ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, jadi firman Tuhan sudah memberitahukan saudara ya. Dengan jelasnya dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena apa saudara? Anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang kedua kalinya pada saat yang tidak kamu duga. Ya, tanpa pemberitahuan saudara, secara tiba-tiba. Nah, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Firman Tuhan berkata, coba kita lihat saja Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Coba dibukakan. Sudah dapat? Yuk saudara baca bersama-sama. 1, 2 ya. Dan berkata kepada mereka, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke sorga. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Yesus naik ke sorga, tetapi saudara Yesus juga akan datang kembali. Yesus akan datang kembali membawa anak-anaknya, membawa orang-orang percaya kepada dia saudara, yang setia kepada dia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah apa yang harus saudara kerjakan supaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya saudara benar-benar ada di sana. Nah kita lihat saudara yang kasih dalam nama Yesus, yuk dari Yohanes pasal 3 ya, ayat 1 dan juga ayat 3, tidak apa-apa kita ini saudara langkaian, nanti saudara akan bisa baca di rumah selengkapnya. Kemudian ayat 5 dan 7 ya. Saudara harus dilahirkan kembali di dalam kerajaan Tuhan. Kita baca saja bersama-sama ya. Yohanes pasal 3 ayat 1, ayat 3, kemudian saudara ayat 5 dan ayat 7. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara bisa mengerti. 1, 2 ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5 sampai 7. 1, 2 ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, harus dilahirkan kembali dengan roh dan juga dengan air dan juga dengan roh. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Di sini saudara kita lihat dikatakan tadi ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama siapa saudara? Nikodemus ya. Nikodemus ini seorang pemimpin agama. Seorang pemimpin agama. Tetapi saudara dia tidak mengerti tentang dilahirkan kembali. Jadi jabatan di gereja, saudara pelayan di gereja, saudara atau apa saudara pemimpin gereja itu belum menentukan saudara dia mengerti tentang kelahiran baru atau dilahirkan kembali. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, karena ini sangat penting sekali. Ini dasar bagi gereja Tuhan, dasar bagi saudara untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena jikalau saudara tidak dilahirkan kembali, kalau saudara tidak yakin, saudara tidak percaya, tentu saudara tidak bisa mempersiapkan diri. Makanya saudara, ya, ada anak Tuhan tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, masih bermain-main saudara, tidak memiliki komitmen, ya, tidak bekerja keras, tidak membayar harga, tidak menyangkal diri saudara ya. Biasa-biasa saja. Karena apa saudara? Tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, seharusnya anak-anak Tuhan itu saudara yang sudah mengerti, yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini harus mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan
Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi tidak ada saudara waktu untuk main-main. Haleluya, tidak ada. Pelayan-pelayan tidak ada waktunya untuk bermain-main. Haleluya. Anak-anak Tuhan tidak ada waktunya untuk bermain-main. Harus sungguh-sungguh saudara mempergunakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada saudara. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Yesus ya. Karena inilah yang akan dituju setiap orang. Yaitu apa saudara? Kekekalan. Haleluya. Setiap orang siapapun dia saudara, dia akan menuju kepada kekekalan. Kehidupan kekal atau penghukuman kekal. Nah saudara ada dua ya. Makanya ada sorga dan ada neraka. Itu nyata saudara. Itu nyata. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kalaupun saudara ya belum pernah ke sorga atau belum pernah ke neraka. Atau saudara sudah pernah. Ya dalam mimpi atau di bawah Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Tetapi saudara itu adalah kebenaran. Amin. Ini adalah kebenaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, saudara kuliah, saudara bekerja, saudara yang kasih dalam nama Yesus itu hanya untuk di dunia ini saja. Pergunakan itu mempersiapkan diri saudara untuk kepada kekekalan. Bukan saudara untuk mengejar dunia ini. Kalaupun saudara perlu saudara ya untuk bekerja, untuk kuliah, untuk kehidupan saudara, untuk masa depan saudara. Oke, silakan saudara. Tapi jangan lupa saudara, yang saudara tuju adalah kekekalan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara harus dilahirkan kembali. Amin. Harus dilahirkan kembali yaitu dengan air dan dengan roh. Air saudara berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Ini saudara dengarkan firman Tuhan. Sehingga apa saudara-saudara memiliki iman. Makanya saudara pada saat firman Tuhan disampaikan saudara harus serius mendengarkan firman Tuhan. Supaya saudara mengerti. Haleluya. Dan akan menjadikan iman rema dalam kehidupanmu. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Jadi firman Tuhan yang saudara dengar itu biar menjadikan iman dalam hidupmu. Bukan saudara masuk telinga kiri atau masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri atau masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak seperti itu. Tapi biarlah saudara masuk ke dalam kehidupanmu, masuk dalam rohmu saudara jadi rema. Dan itu menjadikan iman dalam hidupmu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Supaya saudara mengerti. Amin. Saudara mengerti, saudara mendengarkannya, saudara mengerti. Saudara mendengarkan firman Tuhan membuat saudara mengerti. Haleluya. Dan itu akan menjadikan iman dalam hidupmu. Karena firman Tuhan juga berkata, saudara dalam Ibrani pasal 6, tanpa iman saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi memerlukan iman. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi jabatan saudara, pemimpin agama itu belum menentukan dia itu mengerti tentang kelahiran baru. Tapi puji nama Tuhan lah ya. Hari ini Tuhan nyatakan saudara, Tuhan beritahukan kalaupun saudara mungkin sudah mendengarnya, saudara sudah TDRK, saudara sudah pelayan. Tapi saya percaya saudara, ini akan mengingatkan saudara kembali supaya saudara semakin dikuatkan dan diteguhkan. Haleluya. Ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tidak bisa saudara, jadi dia tidak mengerti, makanya bingung. Bingung saudara, ya. Tidak ada pengertian dalam kehidupannya tentang Tuhan, tentang perkara roh. Dia datang ke gereja, pulang saudara. Dia datang beribadah, pulang saudara, sama saja. Tidak ada saudara perubahan. Seharusnya kehidupannya apa saudara? Berubah. Amin. Harusnya berubah saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi harus apa saudara? Dilahirkan kembali. Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi saudara ayat 3 dikatakan tidak bisa melihat. Kemudian ayat 5 ditegaskan lagi saudara, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Ya. Kemudian dikatakan ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah saudara kan dilahirkan secara daging kan, makanya saudara ada saat ini, haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara sudah mendengar bahwa seseorang itu atau kita itu saudara ada 3, terdiri dari 3 itu roh, jiwa dan tubuh. Haleluya, yang kelihatan ini apa saudara? Ini adalah tubuh. Ya, yang kelihatan ini adalah tubuh. Begitulah saudara saat ini. Udah mengerti? Coba lihat dulu diri saudara bagaimana. Ya ini ya, itulah saudara. Secara apa saudara? Nah secara tubuh atau secara daging tadi. Nah saudara dilahirkan secara daging, makanya saudara ada. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak hanya cukup itu, tapi kita harus dilahirkan secara roh. Haleluya. Nah ya, jadi katakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi roh ini perlu dilahirkan saudara ya. Ayat 7 dikatakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana caranya? Makanya Nikodemus kan bertanya, nanti saudara bisa baca ya. Loh bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Aku kan sudah tua, aku sudah besar. Bagaimana aku bisa masuk lagi ke rahim ibuku? Nah saudara ya, jadi dia berpikir secara manusiawi. Ini pemimpin agama Yahudi loh. Lihat saudara. Ya, makanya Tuhan berkata, janganlah engkau heran ya, karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Yaitu dilahirkan dengan apa saudara? Dengan air dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Dengan air saudara, yaitu dengan firman Tuhan. Seseorang itu nanti akan dilayani atau saudara mendengarkan firman Tuhan. Ya, membuat dia mengerti saudara, dan Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupannya. Amin. Meneguhkan pemberitaan firman Tuhan tersebut supaya seseorang itu bisa mengerti. Haleluya. Saudara mengerti tentang kepastian keselamatannya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga rohnya tersebut apa saudara dilahirkan kembali. Haleluya. Kalau daging ini saudara ini berasal dari mana? Berasal dari dunia ini, berasal dari tanah, ini akan kembali ke tanah. Tetapi saudara, roh kita ini berasal dari mana? Berasal dari sorga. Maka itu seharusnya harus kembali kemana? Harus kembali ke sorga, harus kembali kepada Bapa di sorga. Bagaimana caranya saudara? Yaitu dia harus dilahirkan kembali. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kenapa seseorang itu harus dilahirkan kembali saudara? Ayat Roma 3 ayat 24. Saya percaya saudara sudah sering mendengarkan ini, tetapi saudara yang sangat penting sekali ya. Supaya ini juga memperlengkapi saudara, supaya saudara bisa menyampaikan atau memberitakan tentang kelahiran baru ini. Kita baca bersama-sama satu daya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah kenapa seseorang itu harus dilahirkan kembali? Karena semua orang telah berbuat dosa. Haleluya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nanti kita baca Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang loh saudara sudah berbuat dosa. Jadi dosa ini perlu diselesaikan. Haleluya. Dengan cara dilahirkan kembali saudara. Amin. Supaya masuk ke dalam kerajaan keluarga, kerajaan Allah. Haleluya. Ya, sebab dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi kalau dosa tidak diselesaikan saudara, dia akan mengalami maut saudara, atau neraka, atau penghukuman kekal. Jadi dosa ini harus diselesaikan. Haleluya. Dengan cara bagaimana saudara? Yaitu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya.
Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Oleh karena apa saudara, kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa saudara? Penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah jadi diselesaikan saudara. Nah supaya dia bisa dibebaskan dari penghukuman dosa tadi. Haleluya. Dan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Oke, kemudian mari kita lihat saudara. Dari Roma 7 ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi seseorang itu saudara tidak bisa melepaskan hidupnya saudara dari tubuh maut. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kehidupannya dari dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya saudara dari mana? Dari tubuh maut tadi. Tetapi dikatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi hanya Yesus yang bisa membebaskan seseorang itu dari penghukuman dosa. Amin. Haleluya. Nah saudara kan sudah pernah dengar saudara. Nyawa itu harus ditebus dengan nyawa. Darah itu berbicara tentang apa saudara? Tentang nyawa. Darah Yesus sudah tercurah saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah tercurah. Untuk apa saudara? Untuk mengampuni, untuk menguduskan seseorang. Amin. Supaya dia benar di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi satu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Makanya Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6. Aku berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah kehidupan. Lihat saudara ya. Luar biasa. Amin. Jadi seseorang itu harus datang kepada Yesus. Karena Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran dan Yesus itu kehidupan. Bukan hanya jalan saudara. Yang membawa saudara hanya jalan-jalan saja, tidak. Tapi Yesus itu adalah kebenaran, benar saudara. Dan akan membawa saudara kepada kehidupan selama-lamanya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara dengarkan ini, nanti saudara akan dilahirkan kembali. Oke, puji nama Tuhan. Bagi yang belum ya, bagi yang sudah, saya percaya ini akan memperlengkapi saudara supaya saudara bisa memberitakan kepada orang lain. Oke, puji nama Tuhan. Makanya setiap jojo baru kan diperdamaikan. Haleluya. Ya kan? Diperdamaikan. Amin. Datang kepada Yesus. Menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, dikatakan saudara itu dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Yuk mari kita baca bersama-sama. Satu dua ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kalau seorang ditanya, nah selama ini apakah engkau percaya pada Yesus? Bisa aja saudara, dia memang percaya di dalam hatinya, tetapi tidak cukup hanya sampai di situ saja. Tapi perlu diapai saudara? Diakui supaya ada saksi. 2-3 orang saudara saksi, maka perkara itu menjadi apa? Sah. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi kalau saudara memberitakan
kelahiran baru atau memberitakan keselamatan ini perlu saudara perdamaikan. Kalau saudara mengunjungi, jangan saudara ya ceritanya ngalur ngidul sana sini. Tetapi saudara kelahiran baru, kepastian keselamatan tidak sampai kepada jiwa-jiwa. Akhirnya saudara jiwa-jiwa itu tidak mengerti. Jadi perlu dikuatkan dan diteguhkan. Haleluya. Dengan kedatangan saudara, saudara memastikan bahwa dia benar-benar sudah dilahirkan kembali. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, banyak nanti pertanyaannya, kenapa toh aku diperdamaikan? Kenapa aku harus disuruh ikut-ikut berdoa? Nah, saudara harus bisa sampaikan. Haleluya. Nah ya, jadi dikatakan ini saudara. Ya ini firman Tuhannya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, jadi perlu pengakuan. Makanya firman Tuhan berkata, jikalau engkau malu mengaku Yesus di hadapan manusia, maka Bapa di sorga juga akan malu mengakui engkau. Jadi saudara perlu pengakuan, haleluya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Nah saudara perlu mengakuinya. Saudara tidak perlu malu. Amin. Saudara tidak perlu takut. Karena yang menjamin kehidupan saudara adalah Tuhan Yesus. Yang menjamin kehidupan saudara adalah siapa? Tuhan Yesus. Jadi perlu mengaku dengan mulut. Amin. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara harus mengakui. Mengakuinya itu saudara, itu harus mengeluarkan suara ya. Gak bisa hanya dalam hati saja. Selama ini aku percaya kok Yesus itu adalah Tuhan. Tapi firman Tuhan perlu digenapi. Amin. Haleluya. Perlu diakui. Kalau bisa saudara perlu diteriakkan. Kalau memungkinkan, Yesus engkau Tuhanku. Wow, saudara ya. Sorga pun akan bergemar, dia pun akan datang kepada saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena Yesus Tuhan kita itu hidup. Pada saat engkau memanggil namanya, saat itu juga dia akan datang. Siapa mau didatangi Tuhan Yesus? Hah? Siapa mau didatangi Tuhan Yesus? Katakan saya. Sambil angkat tangannya, siapa mau didatangi Tuhan Yesus? Katakan. Saya. Oke, puji nama Tuhan. Saudara berserulah. Yesus engkau Tuhanku. Haleluya. Yesus engkau Tuhanku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Maka Yesus akan datang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada satu kesaksian saudara ya. Saya hanya berseru saja. Saya mau berangkat saudara untuk bekerja, mengajar. Ya, dahulu saudara bukan di kota Yogyakarta ya, waktu di kota Medan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya saya itu naik angkot saudara ya. Saya pun menunggu. Tetapi tiba-tiba saudara hujan deras. Wah, tidak ada perteduhan. Ya, hujannya saudara belum sempat mengalir. Tapi saya sudah sudah melihatnya. Lalu saya berseru, Yesus tolong. Hujan langsung berhenti. Haleluya. Saya tidak tidak basah. Nah saudara ya. Jadi itu bukti Yesus kita itu hidup. Kalau saudara berseru, memanggil namanya, saat itu juga Yesus pasti datang. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Saat saudara kesesakan gak apa? Yesus. Kalau tidak memungkinkan saudara berteriak di mana di kamar saudara. Ya saudara bisa berteriak dengan apa saudara? Ya dengan apa? Iya, biasanya dilakukan menggigit bantal, tapi hatinya saudara, sudah menjerit sekali. Yesus, wah luar biasa saudara ya, itu pasti sampai ke sorga. Apalagi benar-benar saudara ya, memang dia memerlukan pertolongan dan dia juga dengan iman. Yesus, wah langsung saudara, Yesus datang. Kalau Yesus tidak datang saudara, kalau tidak malaikatnya dikirim segera, haleluya. Wah puji nama Tuhan. Nah saudara jadi perlu mengaku, jangan diam-diam. Haleluya. Saudara perlu mengaku, perlu bersuara. Memuji menyembah Tuhan itu perlu bersuara.
Jangan diam-diam, keluarkanlah. Ini kan kesempatan saudara berteriak. Kalau di kamar saudara, di rumah saudara, ya, di apartemen saudara tidak bisa berteriak. Sini saudara, di sini teriaknya. Saudara berteriaklah. Haleluya. Memuji menyembah Tuhan, saudara berteriak. Itu kan menyatakan apa? Pengagungan, ya kan, pujian kepada siapa? Kepada Tuhan. Keluarkan suara saudara. Haleluya. Supaya saudara pun lega. Kenapa saudara? Saudara mengagungkan Tuhan, saudara meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan bertata bersemayam di atas pujian umatnya. Jadi kalau menghadirkan Tuhan, saudara sungguh-sungguhlah memuji menyembah Tuhan. Jangan diam-diam. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus ya, apalagi saudara masih pemuda-pemudi, saudara yuklah. Apakan saudara? Diekspresikanlah. Saudara yang masih pemuda, saudara yang masih pemudi, jangan saudara ya seperti tidak ada kekuatannya, seperti tidak ada suaranya. Jangan karena hanya untuk marah-marah baru keluar suaranya. Wow, kalau sudah emosional saudara, wah, ya suaranya itu sampai kemanapun, ya 3 kilometer, 5 kilometer dia nggak peduli. Tidak seperti itu. Haleluya. Memuji menyembah Tuhan, saudara perlu mengeluarkan suara. Haleluya, jangan ngerumpi saudara, menggosip baru suaranya. Ya yuk keluarkan semua, enggak berhenti ya si Ana itu begini. Kemarin itu loh kamu dikatakan seperti ini, seperti ini. Wow terus saudara mengalir. Tapi tidak seperti itu, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi mari saudara keluarkan saudara suaranya. Karena perlu mengaku dengan mulut, haleluya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara perlu mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia, yaitu Yesus Kristus dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi harus sampai di sini. Saudara harus mengakui ya bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan. Kalau Yesus sudah dibangkitkan dari kematian, saudara berarti Yesus itu apa? Hidup. Amin. Haleluya. Yesus kita itu hidup saudara. Hanya saudara, sekarang Yesus itu sudah apa? Roh. Dahulu saudara, waktu kedatangan pertama sama seperti kita, ya kan? Bisa saudara, bisa lihat-lihatan. Ya kan? Haleluya. Bisa disentuh. Makanya perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu kan menyentuh jubah Yesus, maka keluar kuasa, sembuhlah. Tetapi sekarang saudara, Yesus kita itu Tuhan, dia adalah roh. Saudara yang kasih nama Yesus, nah ya, kalaupun saudara tidak bisa melihat secara mata jasmani, tapi percayalah Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Saya percaya saudara nanti kalau saudara memiliki kerinduan, Tuhan akan menyatakan pribadinya yang sesungguhnya dalam hidup saudara. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, kalau itu memang perlu menguatkan, meneguhkan imanmu. Kalau memang saudara membutuhkannya, memerlukannya, Yesus pasti akan menyatakannya. Haleluya. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Amin. Dengan hati orang percaya itu, dengan hatinya loh saudara dia. Ini ya, percaya maka dia akan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi perlu saudara pengakuan dan juga perlu percayaan dari hati. Haleluya. Amsal berkata saudara apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Jadi ini selalu ada hubungannya antara hati dan mulut. Haleluya. Jadi anak Tuhan saudara kalau berkata-kata harus benar ya. Memang itu di hatinya. Jangan katakan iya padahal di hatimu, oh tidak, oh kok begitu ya, aduh. Nah, oh enggak apa-apa. Tetapi saudara di hati, aduh ngutuk-ngutuk, aduh kenapa ini ya, kok begitu dia. Nah saudara ya, nah jadi bertolak belakang hati dengan pengakuan. Nah itu tidak benar ya, tetapi harus selalu ada hubungan antara hati dengan mulut. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ini harus dilakukan, amin, supaya dia bisa dilahirkan kembali. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kemudian dikatakan saudara ya. Nah Yohanes 1 ayat 12 sampai 13.
Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi rohnya itu hanya bisa saudara dilahirkan kembali oleh karena perbuatan Tuhan. Haleluya. Oleh karena perbuatan Roh Kudus yang bekerja bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan saudara mengenai kelahiran baru atau mengenai kepastian keselamatan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kalau itu dilakukan saudara, maka dia akan diberi kuasa saudara, dikatakan. Tapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupannya, karena dia percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut saudara, maka dikatakan dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Jadi saudara menjadi anak Allah, menjadi anak Tuhan. Jaga hidup saudara sebagai anak Allah. Jaga hidup saudara sebagai anak Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kalaupun status saudara belum berubah atau nama saudara belum berubah ya. Hanya saudara secara roh berubah. Dahulu belum anak Tuhan, dahulu bukan anak Tuhan, sekarang anak Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya, itu satu hal yang luar biasa. Haleluya. Jadi menjadi anak Tuhan. Amin. Menjadi anak Tuhan. Haleluya. Saudara harus berani mengakui bahwa saudara sudah menjadi anak Tuhan. Karena sudah dilahirkan kembali, karena saudara mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dan kita akan lihat nanti saudara, Roh Kudus itu juga akan berkata-kata kepada rohmu, ya Aba, ya Bapa. Makanya engkau bisa memanggil Bapa kami di sorga. Bukan hanya saudara formalitas saja Bapa kami di sorga, tidak. Tetapi saudara sungguh-sungguh karena sudah ada hubungan, karena saudara sudah menjadi anak Tuhan. Haleluya. Dahulu mungkin saudara bisa saja saudara ucapkan ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan seterusnya. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, lebih lagi sekarang jikalau saudara sudah menjadi anak Tuhan, itu bukan hanya formalitas, itu bukan hanya ucapan, tetapi sudah menjadi apa saudara? Ada hubungan. Karena saudara sudah menjadi anaknya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging loh ya. Tapi saudara dikatakan ya, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ini perbuatan Tuhan, saudara dilahirkan kembali. Roh saudara dilahirkan kembali. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, sehingga saudara menjadi ciptaan baru. Sehingga saudara menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kalau saudara sudah menjadi anak Allah, sudah menjadi anak Tuhan, saudara dilahirkan kembali. Bagi saudara yang baru pertama sekali datang, baru pertama sekali mendengarkan firman Tuhan ini, baru pertama sekali nanti dilahirkan kembali, berarti secara roh saudara masih bayi rohani. Nah di sini saudara perlu apa? Nah ya, perlu masuk dalam keluarga Tuhan atau sidang Tuhan, supaya saudara memiliki orang tua secara rohani yang memperhatikan kehidupan rohanimu. Haleluya. Ya, saudara yang memperlengkapi saudara supaya saudara bisa mengerti, saudara membuat saudara bertumbuh, bertambah-tambah, semakin dewasa dalam Tuhan. Maka saudara pun sudah nanti siap sedia untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kemudian kita lihat yuk 1 Yohanes 5 11 sampai 13. Nah firman Tuhan yang saya sampaikan ini saya harapkan saudara sudah memilikinya. Ya, saudara sudah mahir nanti menyampaikan. Karena banyak tadi saudara mengenai firman Tuhan kelahiran baru. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Judulnya di atas yaitu mengenai apa saudara? Pengetahuan tentang hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat ininya. Ayat berapa? Ayat
Ya, ayat 13-nya ya. Apa judul saudara situ pengetahuan? Iya, tentang hidup yang kekal. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi inilah kesaksian. Jadi saudara dikuatkan, diteguhkan lagi. Ya, dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan itu sudah mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang. Tapi bagaimana supaya itu jadi dalam hidupnya? Dia harus datang kepada Yesus. Haleluya. Dia harus datang pada Yesus. Dia harus mendengarkan firman Tuhan supaya bisa dilahirkan kembali. Amin. Supaya hidup yang kekal yang sudah Tuhan Yesus saudara berikan atau yang sudah disediakan oleh Tuhan, maka itu akan menjadi miliknya. Haleluya. Kemudian dikatakan 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Nah, anak di sini saudara yaitu berbicara tentang apa? Tentang Tuhan Yesus ya. Jadi barang siapa memiliki Tuhan Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Tuhan Yesus, ia tidak memiliki hidup. Jadi pastikan Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu. Karena itulah yang akan menentukan saudara bahwa saudara akan memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Nah, kemudian dikatakan saudara, semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Ya. Jadi Tuhan tuliskan ini saudara kepada setiap orang. Kepada setiap saudara. Kepada setiap yang membaca. Dikatakan supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah yaitu Tuhan Yesus tahu. Ya, jadi saudara harus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi di mana seseorang itu tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal, yaitu selagi dia masih ada di dunia atau selagi dia masih hidup di dunia, saudara. Dia harus tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, oleh karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan dengan cuma-cuma, dengan cara saudara datang, saudara dengarkan firman Tuhan, sehingga saudara bisa dilahirkan baru, saudara percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka saudara akan diselamatkan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi seharusnya seorang Kristen itu harus tahu loh. Ya, setiap orang Kristen itu sebenarnya harus tahu bahwa dia sudah memiliki hidup yang kekal. Ini firman Tuhan berkata. Di mana dia tahu? Ya selagi dia ada hidup di dunia ini saudara. Dia harus tahu. Karena Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Bahkan saudara setiap orang. Karena Yesus itu saudara datang kepada semua orang. Semua bangsa, semua suku, semua kaum dan bahasa. Amin. Haleluya. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Kepada setiap orang yang mau datang pada Yesus, saudara, maka dia akan saudara memiliki hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan berkata saudara, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa loh. Ya, oleh karena dosa. Tapi Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Dibebaskan saudara dari dosa. Dibebaskan dari hukuman dosa, itu kehendak Tuhan, tidak ingin seorang pun binasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah saudara yang sudah menjadi anak Tuhan, yang sudah menjadi pelayan Tuhan, saudara harus mengertilah. Haleluya. Nah, sangat mengerti saudara, sehingga saudara terbeban untuk memberitakan ini kelahiran baru, kepastian kehidupan kekal ini, supaya setiap orang bisa saudara ya, bisa mendengarkannya dan bisa saudara dilahirkan kembali karena ada orang yang memberitakan tentang firman Tuhan, kepastian keselamatan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih nama Yesus ya. Saudara kan punya banyak teman. Ada teman saudara. Ya, atau di mana saudara dipimpin Tuhan, digerakkan Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Saudara harus bisa. Bahkan saudara Roma 10 ayat 9 sampai 10 itu harus saudara genapkan.
Saudara harus bisa perdamaikan supaya dia percaya dengan hati sehingga dia dibenarkan dan dia mengaku dengan mulut, maka dia akan diselamatkan. Saudara harus sampai sampai ke mana? Perdamaian. Tidak hanya mengajak, mengundang saudara, ya. Kalau saudara sudah TDRK, sudah training pelayan, sudah jadi pelayan Tuhan, saudara harus beranilah memberitakan ini. Haleluya. Tidak waktunya lagi saudara-saudara hanya ajak dia kelompok sel, ajak dia ibadah minggu. Tetapi saudara, kepastian keselamatan, kelahiran baru ini tidak saudara sampaikan. Membuat dia tidak mengerti apa itu ya. Apa itu kepastian keselamatan ya? Apa itu hidup yang kekal ya? Apa itu kelahiran baru ya? Atau saudara sendiri bingung? Siapa yang bingung? Gak ada ya? Haleluya. Nah ya, saudara sudah mengerti. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dimulai saudara, dimulai. Ayolah. Saudara kan sudah memilikinya. Amin. Saudara kan sudah memiliki kelahiran baru. Saudara sudah menjadi anak Tuhan. Amin. Saudara sudah memiliki firman Tuhan. Ayolah mulailah sampaikan. Cari waktu saudara. Doakan. Cari waktu. Berikan firman Tuhan ini. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Saya mengerti saudara tentang lahir baru ya ini karena disampaikan. Terlebih nih saudara. 1 Yohanes 5 11-13. Ya memang saya sudah diperdamaikan saudara ya. Saya memang sudah mengalami ini. Pembaruan karena ada sukacita yang besar. Tetapi saudara perlu diteguhkan. Amin. Supaya dia semakin yakin bahwa dia sudah menjadi anak Tuhan. Amin. Kalau dia meninggalkan dunia dia pasti ke sorga. Dahulu saudara GKI itu seperti itu ya. Di Sumatera. Ditanya dulu kamu udah yakin gak kepastian keselamatanmu. Kalau kamu meninggalkan dunia ini kemana? Nah ya dia harus berani berkata ke sorga. Kenapa? Lalu disampaikan firman Tuhan. Karena aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Kenapa saudara ini tadi? Dia tidak hanya diperdamaikan tapi dia dikunjungi, dikuatkan, diteguhkan, dipastikan tentang keselamatannya. Haleluya. Nah saudara ini bukan satu ini ya, maksudnya satu kesombongan. Siapa kita ini menjadi anak Tuhan ya? Siapa kita ini sampai kita berani kita berkata kalau kita nanti meninggalkan dunia ini kita ke sorga. Loh karena firman Tuhan, tadi kan firman Tuhan berkata oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus diberikan dengan cuma-cuma. Haleluya. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Lalu saya pun dikunjungi saudara ya. Nah disampaikanlah firman Tuhan ini. 1 Yohanes 5 11-13 ya. Kemudian dikatakan yuk nanti kata kamu itu kamu ganti dengan namamu ya. Karena nanti dia akan semakin jelas saudara. Kalau semua kata kamu itu terlebih lagi 13 saudara ganti dengan nama saudara. Nah ya berarti firman Tuhan itu disampaikan secara pribadi kepada saudara. Haleluya. Oke kita baca bersama-sama ya. Semua sudah siap? 1 Yohanes 5 ayat 13. Saudara ganti setiap kata kamu dengan nama saudara. Ada yang lupa dengan namanya? Tidak ada ya. Kalau terlalu panjang ya saudara ini kan aja singkatkan saja. Oke, puji nama Tuhan. Yuk mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Semuanya itu kutuliskan kepada Renia, supaya Renia yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa Renia memiliki hidup yang haleluya. Nah saudara ya, jadi tahu kan? Saudara sudah tahu bahwa saudara memiliki hidup yang kekal? Siapa yang sudah tahu bahwa dia sudah memiliki hidup yang kekal? Angkat tangan saudara. Oke, puji nama Tuhan. Sudah semua? Belum semua angkat tangan. Siapa yang sudah tahu bahwa dia sudah memiliki hidup yang kekal? Katakan saya. Oke, puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau saudara sudah tahu, berani gak saudara menyampaikan kepada orang lain? Yang benar. Siapa yang berani menyampaikan kepastian keselamatan ini? Katakan saya. Lu sambil angkat tangan, berarti saudara ini berani. Siapa yang berani menyampaikan kepastian keselamatan ini kepada orang lain? Katakan. Saya. Ada yang ragu-ragu sih. Oke, haleluya. Jadi minggu ini, sepanjang minggu ini saudara harus apa? Menyampaikan. Haleluya.
Haleluya. Nah, kepada teman saudara atau sudah ada yang saudara doakan. Ya. Oke, saudara, ini waktunya saudara beritakan. Amin. Kepastian keselamatan atau kelahiran baru. Bagaimana caranya? Saudara harus menyampaikan firman Tuhan. Saudara harus berdamaikan. Berarti dia itu sudah dilahirkan kembali dengan air dengan roh. Oke, puji nama Tuhan. Ayat terakhir, yuk, Roma 8 ayat 15. 1, 2 ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, karena saudara sudah menjadi anak Tuhan, maka saudara berkata, ya Aba, ya Bapa. Jadi sudah ada hubungan. Haleluya. Tidak lagi hanya formalitas saudara kata-kata, tetapi saudara sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah menjadi Bapa saudara, karena saudara sudah diberi kuasa untuk menjadi anaknya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi jika sudah ada hubungan, saudara berhubunganlah, saudara berkomunikasilah tiap-tiap hari dengan Bapa di sorga. Haleluya. Ada yang saudara perlukan, ada yang saudara gumulkan, ada yang saudara rindukan, ada yang saudara doakan, datang pada Bapa di sorga. Amin. Karena saudara menjadi anaknya, Bapa di sorga pasti mendengarkan saudara. Haleluya. Saya percaya tidak hanya mendengarkan, pasti dijawab. Amin. Apa yang saudara minta, apa yang saudara doakan, Bapa di sorga akan menyatakan. Haleluya. Tapi mulailah berseru, haleluya. Mulai berseru, saudara berseru, panggil namanya Yesus. Atau Bapa di sorga, saya sudah menjadi anakmu. Keadaan saya seperti ini, keadaan saya seperti ini. Nah, setiap saudara bisa secara langsung berhubungan dengan Bapa di sorga. Karena saudara sudah menjadi anaknya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan bergairahlah untuk mengikut Tuhan. Amin. Bergairah saudara, beritakanlah kepastian keselamatan ini, kelahiran baru ini, supaya semakin banyak jiwa-jiwa saudara yang diselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dilahirkan kembali, karena setiap saudara, setiap anak Tuhan memberitakan kebenaran ini. Haleluya. Harus saudara ya, ini waktunya. Saudara tidak perlu malu, tidak perlu takut. Apalagi saudara sudah doakan dan saudara memiliki kerinduan, saudara terbeban kepada orang lain, kepada teman saudara, keluarga saudara, jiwa-jiwa. Yuk mari mulai beritakan. Saudara akan lihat kuasa Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Jiwa-jiwa saudara akan mendengarkannya, dia mau diperdamaikan dan saudara akan berhasil membawa dia datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan di dalam sidang Tuhan ini. Haleluya. Untuk itulah saudara diselamatkan, untuk itulah saudara ada di kota Yogyakarta, supaya jiwa-jiwa di Yogyakarta ini bisa saudara mendengar firman Tuhan, bisa memiliki kepastian keselamatan, bisa dilahirkan kembali karena ada anak-anak Tuhan yang memberitakannya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Haleluya. Hari ini saudara kan sudah dibangkitkan kembali, saudara menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Biar kami hidup untuk-Mu Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan Engkau melahirkan kembali setiap kami Tuhan, setiap umat-Mu, setiap pemuda-pemudi. Angkatlah hatimu dan kedua tanganmu, dengan sungguh-sungguh segenap hatimu katakan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau
berikanku hidup dan pengharapan, ikut kehendak-Mu. Amin Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan
Tuhan Yesus itu menjadi Bapa. Engkau memiliki hubungan secara roh. Mari semakin akrablah, semakin intimlah dengan Bapa di sorga. Karena engkau perlu mempersiapkan dirimu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari hidup sebagai anak Tuhan. Mari jaga kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Berlakulah sebagai anak Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Jikalau engkau sudah dilahirkan kembali, puji Tuhan. Jikalau engkau sudah menjadi anak Tuhan, sudah melayani, puji Tuhan. Mari firman Tuhan ini sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain mendengarkannya. Dan dia bisa dilahirkan kembali, supaya memiliki kepastian keselamatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami bisa mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, kami bisa mengerti Tuhan. Sehingga kami dilahirkan kembali, kami menjadi anak-Mu Tuhan, menjadi ahli waris-Mu. Yang memiliki kehidupan yang kekal, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami akan hidup terus dalam Engkau, setia sampai kepada kesudahannya Tuhan. Dan kami juga akan mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu ini. Berkatilah setiap pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan Yesus, supaya kebenaran-Mu disampaikan kepada orang lain. Kebenaran-Mu sampaikan kepada jiwa-jiwa Tuhan. Yang belum memiliki kepastian keselamatan. Pakai setiap mereka Tuhan. Berikan Tuhan Yesus hikmat, keberanian, kasihan daripada-Mu. Tercurah atas setiap umat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dan firman Tuhan yang sudah mereka terima Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi milik mereka. Memperlengkapi mereka Tuhan. Dan mereka bisa menyampaikannya kepada orang lain lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Syukur bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Roh jahat, setan penipu, kegelapan, kebimbangan, keraguan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penyesat, kebingungan. Tinggalkan setiap umat Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Roh-Mu bekerjalah luar biasa bagi setiap pemuda-pemudi ini. Membangkitkan mereka terus Tuhan, menyala-nyala dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, mari silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Adakah saudara yang baru pertama sekali beribadah bersama dengan kami mau perdamaikan. Tadi saudara sudah dengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan digenapkan, saudara berdiri saja. Oke, ya di tempat saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya, kita genapkan saja ya. Tadi saudara sudah dengarkan Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mari kita genapkan. Saya akan menuntun saudara untuk berdoa supaya firman Tuhan ini digenapkan. Ya, ulangi kembali apa yang saya ucapkan, ulangi kembali. Bagi yang lain, saudara bisa mendoakan kami ya, supaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Saya mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana supaya saya dilahirkan kembali. Oleh sebab itu Tuhan, saya percaya dengan hati saya. Dan mengaku dengan mulut saya. Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, saya diselamatkan. Dan secara pribadi,
secara pribadi saya menerima saya menerima Yesus Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat sebagai juru selamat pribadi saya. pribadi saya. Saya mau mengikut Engkau Tuhan Saya mau mengikut Engkau Tuhan dengan setia Dengan setia sampai kepada kesudahannya. sampai kepada kesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Engkau sudah Darah mengampuni saya. Yesus Darah Yesus sudah menguduskan sudah menguduskan segala dosa-dosa saya. segala dosa. Saya menjadi ciptaan baru. Saya saya menjadi menjadi ciptaan baru Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tuliskanlah nama saya tuliskanlah nama dalam saya buku kehidupanmu dalam buku di kehidupan sorga yang kekal. di surga yang Jikalau kekal. Tuhan Yesus Jikalau Tuhan datang Yesus kedua kalinya, datang kedua saya kalinya, bersama-sama dengan Tuhan. saya bersama-sama Di dengan dalam Tuhan. nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya sudah diberi kuasa saya sudah diberi kuasa untuk menjadi anak Tuhan. untuk menjadi anak Dan Tuhan. saya memiliki kuasa Dan saya di memiliki dalam kuasa nama di Yesus dalam nama Yesus untuk mengusirkan untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, segala pekerjaan setan, kegelapan, kegelapan, kutuk dosa, kutuk dosa, kegagalan. kegagalan. Dalam nama Yesus, Dalam nama tinggalkan Yesus. hidup saya. Tinggalkan hidup Sakit saya. penyakit, Sakit kelemahan, penyakit, kelemahan, kebimbangan, kebimbangan, keraguan, keraguan. tinggalkan hidup saya. Tinggalkan hidup Dalam saya. nama Yesus, Dalam nama demi Yesus. nama Yesus. demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Yesus, Dalam nama saya Yesus sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Puji nama Amin. Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Kami mau berdoa. Pasti ada ya kerinduan saudara. Oke, para pelayan, yuk mari topangkan tangan. Udah ya? Sudah saudara tanyakan? Yuk mari semuanya pemuda-pemudi arahkan tangan saudara kepada ya saudari kita ya, supaya kita berdoa bersama-sama. Kita percaya doa bersatu besar kuasanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam sorga, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah digenapkan pada hari ini Tuhan Yesus. Mereka sudah dilahirkan kembali Tuhan. Mereka sudah menjadi anak-Mu hari ini. Engkau sudah memulainya, tentu Kau Tuhan meneruskan hingga pada akhirnya dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerjalah dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat-Mu nyatakan dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Dalam nama Yesus, Kau bebaskan Tuhan. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih damai sejahtera daripada mengalirlah dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu. Segala kegelapan. Lepaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka sudah menjadi anak Tuhan. Tuhan yang berkuasa dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu, kami percaya. Kuasa Tuhan sudah bekerja. Kasih dan damai sejahtera Tuhan sudah mengalir. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk. Perlu dibimbing ya. Dan kita teruskan acara kita. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang untuk saudari kita yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah pemuda-pemudi remaja Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Yogyakarta. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan untuk pengumuman kita bahwasanya besok hari ada ibadah Minggu Raya. Tepatnya jam 8 pagi di Aula CV Berkat Abadi Jombor, dan juga ibadah Minggu Raya sore di tempat ini pukul 4.30 sore. Haleluya. Ya, jadi setiap pemuda-pemudi remaja yang datang hari ini, saudara harus bisa juga datang di ibadah Minggu Raya besok hari. Puji Tuhan, besok hari akan diadakan pengumpulan untuk persembahan biaya operasional dalam sidang Tuhan. Kiranya pemuda-pemudi yang terbeban untuk ikut ambil bagian dalam menabur. Haleluya, kiranya saudara bisa mempersiapkannya. Haleluya. Dan juga hari Sabtu depan kita akan kembali mengadakan ibadah pemuda-pemudi remaja di tempat ini jam 4.30 sore. Haleluya. Ya, jadi yang hari ini
Saudara lihat kalau teman-teman saudara ada yang belum hadir, saudara ingatkan kembali supaya besok hari maupun di ibadah hari Sabtu depan, teman-teman saudara bisa hadir. Haleluya. Jadi seperti yang Ibu Gembala sampaikan tadi, setiap firman Tuhan yang sudah kita terima, itu kita bisa berikan kepada setiap mereka, supaya mereka juga memperoleh keselamatan itu. Jadi bukan hanya kita pribadi saja, tapi kita bisa membawa teman-teman kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, bagi saudara yang belum mengumpulkan untuk kupon ayat firman Tuhan, nanti saudara, kalau hari ini saudara bawa, saudara bisa kumpulkan kepada komisi acara setelah ibadah ini selesai. Dan juga diingatkan kembali bahwasanya untuk pengumpulan kupon ayat firman Tuhannya terakhir adalah hari Sabtu depan. Karena akhir bulan Maret ini kita akan mengadakan Youth Bazaar. Jadi bagi saudara yang belum mengumpulkan, maksimal adalah hari Sabtu depan. Oke, dan setelah ibadah ini selesai, jangan pulang dulu, kita akan tunggu sebentar karena kita akan mendengarkan suatu acara yang akan disampaikan oleh komisi acara. Oke, puji nama Tuhan. Demikian untuk pengumuman hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari untuk pelayan persembahan, silakan maju ke depan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Dalam setiap keadaan hidup kami Bapa, pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan setiap persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melakukan kebenaran firman-Mu, dan Engkau akan melakukan bagian-Mu Tuhan. Berkati ya Bapa setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Bahkan kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan kami. Engkau Tuhan yang memberkati keluarga kami yang menjadi saluran berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan di dalam hati maupun pikiran kami pada saat kami memberikan ini. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami bersati, mengikat, menghancurkan setiap pekerjaan iblis, kegelapan, segala keraguan, segala kebimbangan, segala kekhawatiran. Tinggalkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya, amin. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama dengan musik kita katakan, sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih
memberkati. Dan lawatan sudah terjadi Tuhan atas ibadah pemuda-pemudi remaja Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, tidak ada satu pun Kau lalui Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pemuda-pemudi remaja ini, baik yang menjemput dan mengantar jiwa-jiwa nanti, bahkan semua pelayan-pelayanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik itu pujian penyembahan musik Tuhan Yesus celebration, bahkan segala sesuatu Tuhan yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh umat-Mu, tentulah tidak ada yang sia-sia. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua pemuda-pemudi yang sudah hadir. Terpujilah nama-Mu, sungguhlah Tuhan sudah memberkati mereka. Dan kami percaya Tuhan untuk Sabtu depan pasti lebih luar biasa lagi. Kuasa kebenaran akan dinyatakan. Mudah-mudi akan lebih bergairah lagi Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, syukur bagimu. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, perlindungan daripada menjadi milik kami pribadi lepas pribadi. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan besok hari Minggu Tuhan kami akan datang beribadah kepadamu lagi Tuhan. Baik ibadah pagi atau ibadah Minggu sore, dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Roh jahat setan penipu, kegelapan kau, pengacau, pencuri perampok, jajan manusia mau celaka. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Virus COVID-19 kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa menjamah kami dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima berkat daripadamu Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi Dia. Selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati.